Chapter 1316. Diarahkan sebelum pedang pertama digambar. Pertarungan sampai akhir yang pahit, itu adalah saran yang paling sepenuh hati. Kaisar hampir batuk darah. Jika mereka tidak dalam kesulitan, dia mungkin akan membunuh pelayan tua ini. Yang mulia, harap percaya pada kesetiaan pelayan lama kamu. Jika Yang Mulia takut pada orang-orang, maka pilihlah pilihan pertama. Jika Yang Mulia gatal untuk berkelahi, lalu pilih yang kedua. Jika bertahan hidup adalah masalah yang paling mendesak, pilih yang ketiga. Jika Yang Mulia ingin menunjukkan karakternya yang tegar, maka pertarungan hingga akhir yang pahit adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Petik 2. Guo tua mengetuk dahinya berulang kali di lantai, menangis dengan sedih. Aku telah melayani Yang Mulia selama bertahun-tahun sekarang. Tulang-tulang tua ini tidak takut mati, tetapi aku mohon Yang Mulia mengindahkan nasihat aku. Cara Jiang Chen menangani modal surgawi abadi sudah cukup untuk menunjukkan pria seperti apa dia. Yang Mulia akan sangat salah kaprah untuk berpikir dia akan membatalkan masalah ini. Hanya masalah cepat atau lambat. Petik 2. Kaisar tahu bahwa Guo tua setia dan jujur, tidak seperti penyanjung yang hanya mengatakan apa yang ingin didengarnya. Dia tidak bisa bersembunyi dari kebenaran tajam dalam kata-kata logis Guo lama. Yang Mulia, Sekte Berpisah Merah, Sekte Buddha Segudang, dan Sekte Langit Elang meminta audiensi, lapor seorang penjaga kekaisaran. 3 sekte besar meminta audiensi bersama. Kaisar bersukacita. 3 sekte besar adalah pilar kerajaan baik-baik saja. Dengan ketiganya terjalin erat di sekitar rumah kekaisaran, mereka setidaknya bisa menstabilkan kapal bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Velurium Capital. Dan mungkin, jika Tuan Muda Zen tidak bisa mengendalikan kaisar besar lainnya, jika Gunung Merak Suci adalah satu-satunya kekuatan yang bisa ia kumpulkan melawan Great Scarlet. Lalu siapa yang tahu, mereka bahkan mungkin bisa menahannya. Tiba-tiba dia melihat secercah harapan. Kirim mereka, sudah kirim mereka. Tunggu, ungkapan kesetiaan yang teguh di masa-masa sulit ini layak aku sambut secara langsung. Kaisar bersemangat tinggi. Guo tua mendesaknya, Yang Mulia, kamu adalah kaisar yang ditinggikan. Menyambut mereka secara langsung akan melanggar setiap aturan kepatutan. Mengapa tidak mengundang mereka dan melihat apa yang mereka katakan? Petik 2. Itu adalah dorongan sesaat. Sekarang setelah dia tenang, Kaisar mengangguk. Guo tua, sambutlah mereka sebagai gantinya. Beberapa saat kemudian, Guo tua kembali dengan perwakilan dari 3 sekte besar di belakangnya. Salam untuk Yang Mulia. Orang-orang yang datang saat ini mengesankan para pemimpin dari ketiga sekte. Mengingat status mereka, mereka hanya menangkupkan tinju mereka dan menawarkan sedikit membungkuk bukannya kau tahu. Itu adalah tindakan sederhana, tetapi firasat-firasat tiba-tiba menyempitkan dada Kaisar. 3 kepala sekte mengenakan ekspresi serius, dan salam mereka sudah ala kadarnya. Subjek yang tersayang, kamu pasti datang bersama hari ini karena kamu pernah mendengar desas-desus dan ingin membantu memikul beban masa-masa sulit ini. Kaisar menyambut dengan tersenyum. Kepala Sekte Scarlet Parting berbicara lebih dulu. Yang Mulia, Sekte aku sangat merasakan bahaya dari masa-masa sulit kita. Setelah menderita kerugian besar di Cloud Shatter Mountain, kekayaan kami dan keberadaannya sangat berantakan di tepi kehancuran. Karenanya kami berencana untuk menutup gerbang kami dan tetap terpencil dari dunia selama 100 tahun. Aku datang untuk memberitahu Yang Mulia tentang ini. Petik 2. Apa? Tutup gerbang selama 100 tahun. Kaisar memucat. Hatinya tenggelam seolah-olah palu raksasa telah menghancurkan dadanya. Ya, kepala Sekte Scarlet Perpisahan tetap tenang dalam menghadapi tatapan berbahaya Kaisar. Yang Mulia, Sky Eagle Sekte aku berada di kapal yang sama. Kami juga menderita kerugian besar dari Cloud Shatter Mountain. Kami akan menutup gerbang kami selama 100 tahun untuk pulih dan tidak akan ikut campur dalam urusan duniawi. Petik 2. Myriad Buddha Sekte aku selalu menghindari hal-hal sekuler. Sekte yang sangat kecil seperti kita tidak berdaya menghadapi angin dunia yang sekarang bertiup ke sana kemari. Karena itu kami berencana menyegel gerbang kami selama 200 tahun dan tidak meminta apapun dari dunia. Tidak mau kalah, Myriad Buddha Sekte menaikkan taruhan hingga 200 tahun. The Great Scarlet Emperor hampir memuntahkan darah seteguk. Dia pikir ketiga sekte ada di sini untuk menawarkan bantuan, bukan untuk berhenti. Ada garis-garis yang jelas ditarik di pasir. Dengan kata lain, mereka melihat tulisan di dinding dan berencana untuk meninggalkan keluarga kekaisaran.
Kamu merencanakan ini bersama, bukan? Kamu tidak memiliki keberanian untuk datang sendiri, jadi kalian bertiga datang bersama untuk mengintimidasi aku. Kata-kata Kaisar dilapisi dengan dendam yang tebal. Kami tidak akan berani. Kami adalah subjek setia yang mulia, bagaimana kami bisa membayangkan mengintimidasi orang agung kamu? Nada kepala Sekte Scarlet Parting bukanlah budak atau sombong. Memang, yang mulia, mohon jangan salah paham. Petik 2, Huff. Subjek yang loyal. Apakah subjek yang loyal akan meninggalkan aku dalam kesulitan yang mengerikan ini? Apakah ikatan antara keluarga kekaisaran dan ketiga sekte kamu begitu lemah sehingga tidak tahan beberapa rumor? Kaisar meletus dalam kemarahan. Sekte kamu mengonsumsi makanan dan barang terbaik di Great Scarlet, menggunakan sumber daya yang paling berharga, dan menikmati status dan perawatan terhebat. Sekarang kamu membalikkan punggung di wilayah yang paling membutuhkan kamu. Bagaimana kamu bisa menghadapi orang-orang dari Great Scarlet? Bagaimana kamu bisa menghadapi semua orang yang menyembah kamu sebagai pilar wilayah kami? Bagaimana kamu bisa menghadapi penghormatan keluarga kekaisaran? Petik 2. Guo tua diam-diam menggelengkan kepalanya. Mengapa Kaisar berbicara tentang orang awam pada saat seperti ini? Pemimpin Scar Sekte berpisah menawarkan senyum tipis. Yang mulia, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Hanya ada satu saja yang menikmati sumber daya terbaik di wilayah ini, dan itu akan menjadi Great Scarlet sendiri. 3 sekte kami dilemparkan ke beberapa sisa makanan terbaik. Apalagi kita hanyalah sekte belaka. Kekhawatiran rakyat jelata lebih baik diserahkan kepada Yang Mulia untuk menanggung. Petik 2. Memang, Yang Mulia, kamu berbicara tentang rasa hormat kamu yang tinggi terhadap sekte kami. Terakhir kali di Cloud Shatter Mountain, sekte-sekte kami kehilangan banyak tenaga, tetapi kami mendengar semua itu adalah jebakan rumit dari keluarga kekaisaran yang dimaksudkan untuk merendahkan dan meremehkan kami. Yang Mulia masih belum memberi kami klarifikasi hingga hari ini. Petik 2. Kemarahan Kaisar berubah menjadi amarah pada saat menyebutkan masalah ini. Omong kosong. Adik laki-laki aku sendiri meninggal di Gunung Cloud Shatter. Sebuah jebakan. Sungguh kreatif. Petik 2. Baik, mari kita bicarakan hal lain. Kembali ketika kami menyerbu Myriad Domain, Yang Mulia telah menjanjikan masing-masing sekte kami ramuan roh pangkat langit. Apakah Yang Mulia menghormati komitmen ini? Petik 2. Masalah ini adalah noda lain pada nama Kaisar. Apakah kamu pikir aku sengaja menahan mereka? Kami tidak menemukan ramuan roh pangkat langit di dalam istana Pil Regal. Atau lebih tepatnya, Kaisar telah memperoleh beberapa, tetapi hampir tidak cukup untuk berbagi dengan masing-masing dari 3 sekte. Yang Mulia, apapun yang kamu katakan pergi. Kami menginvasi Myriad Domain dengan risiko besar bagi sekte kami, tetapi tidak mendapatkan apapun. Sekarang kamu ingin kami memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi. Itu sangat tidak adil. Petik 2. Memang, untuk tidak mendapat manfaat selain berbagi masalah, dunia tidak bekerja seperti ini. Sekte kami tidak cukup kuat untuk menahan kemarahan Velurium Capital. Petik 2. 3 kepala sekte tidak menarik pukulan setelah melihat Kaisar menjatuhkan semua kepura-puraan kesopanan. Mereka tahu betul bahwa pengepungan ini hanya ingin menggunakan mereka sebagai umpan meriam saat dia memegang kekuasaannya. Tidak ada dari mereka yang bodoh. Mereka senang tidak ada hubungannya dengan masalah itu dan karena itu adalah alasan yang baik untuk memutuskan hubungan, mereka secara alami melakukannya tanpa ragu-ragu. Pilihan terbaik bagi mereka adalah menutup gerbang dan bersembunyi. Bukan urusan mereka apakah Great Scarlet Mid-Region memiliki master baru. Bahkan mungkin lebih baik bagi mereka. Baik wilayah maupun ketiga sekte telah berkembang di bawah pemerintahan panjang Hausian. Jadi mereka tidak keberatan jika master baru menguasai. Bahkan, mungkin akan lebih baik bagi mereka dalam jangka panjang. Dada sang kaisar terasa pegal, sementara matanya menyala-nyala. Namun, dia tidak bisa mengambil tindakan karena tidak ada satupun dari ketiga pemimpin sekte ini yang lebih lemah darinya. Mereka bertiga bersama-sama bisa menawarkan pertarungan yang bagus bahkan di inti wilayah kekuasaannya. Jika dia memerintahkan kematian mereka dan salah satu dari mereka berhasil melarikan diri, maka keluarga kekaisaran hanya akan menandatangani surat perintah untuk kehancuran mereka sendiri. Memaksa amarahnya, dia menghela napas lembut. Sekte kepala, hati nuraniku jelas ketika datang ke Herbal Roh Pangkat Langit. Tapi sebagai permintaan maaf, aku bisa mengambil 3 dari mereka dari Perbendaharaan Nasional sebagai kompensasi. Petik 2.
Tidak dibutuhkan. Kami tidak akan berpartisipasi dalam perselisihan duniawi setelah menutup gerbang kami, jadi kami juga tidak akan membutuhkan ramuan roh pangkat langit. Petik 2. Memang, aku khawatir kita tidak begitu diberkati untuk menikmatinya. Petik 2. Tiga kepala sekte itu satu pikiran. Apapun yang mereka terima dari Kaisar Scarlet Besar pada saat ini akan menjadi benih untuk masalah di masa depan. Mereka mengambil daun mereka. Melihat sosok mereka yang mundur, mata Kapten He bersendawa. Yang mulia, katakan saja dan aku akan membawa satu skuadron untuk membasmi para pemberontak itu. Kaisar mengibaskannya dengan lemas. Jangan kurang ajar. Tiga sekte memiliki dasar yang kuat. Wilayah kami tidak dapat menghindari perselisihan internal jika kami pernah berselisih dengan mereka. Petik 2. Dia tidak akan ragu sama sekali jika itu adalah sekte tunggal, tetapi pemberontakan tiga pilar akan menjadi hambatan yang sulit bagi keluarga kekaisaran untuk dicerna. Guo Tua, panggil putra mahkota. Aku akan menugaskannya dengan meminta bantuan dari Pilvire City. Dia bisa menjadi pangeran sandera di sana untuk mengekspresikan tekad kami untuk membelot kepada mereka. Petik 2. Sang kaisar akhirnya memutuskan. Menawarkan putranya sendiri sebagai sandera sebagai jaminan keikhlasannya adalah tindakan diplomasi yang sangat memalukan. Dia akan berada di tangan orang lain. Dari sini, jelas terlihat bahwa dia jelas-jelas menggenggam sedotan. Sang pangeran datang dengan sangat cepat dan, ketika dia mendengar rencana kaisar, menjawab tanpa ragu-ragu. Ayah kekaisaran, putra kamu bersedia membantu berbagi beban berat kamu. Aku akan menuju Pilvire dan meminta bantuan mereka. Petik 2. Kaisar sangat senang memiliki putra yang layak. Dia segera memerintahkan Guo Tua untuk membuat persiapan dan mengirim pangeran secara rahasia. Putraku, jika Pilvire menerima permintaan kami, aku akan menemukan cara untuk membawamu cepat atau lambat. Jika tidak, maka tetaplah di sana dan jangan kembali. Kamu setidaknya bisa membawa nama keluarga, kata sang kaisar. Chapter 1317. Sekte Nirvana berkontribusi. Setelah itu, kaisar membuat banyak persiapan, memanggil beberapa keturunan penting dari keluarga kekaisaran, dan merinci situasi berbahaya bagi mereka. Kamu masing-masing adalah anak elit dari House Yan. Scarlet Besar berada di ambang kehancuran, sehingga masa depan garis keturunan kita jatuh di pundak kamu. Kamu harus meninggalkan Great Scarlet dan pergi inkognito. Kamu dapat kembali dalam beberapa dekade jika aman. Jika kita akhirnya hancur, maka permusuhan ini akan menjadi milikmu untuk dibawa. Jangan pernah lupakan misimu. Ada harapan selama kamu masih hidup. Apakah ada pengecut di rumah Yan kita? Petik 2. Tidak ada. Kami mematuhi semua perintah kamu, Yang Mulia. Mengapa orang-orang hebat dari House Yan meringkuk di depan pemula? Sebagian besar junior ini menggelegak dengan semangat dan keangkuhan pemuda. Mereka menolak Jiang Chen dari lubuk hati mereka. Bahkan sekarang, mereka tidak dapat mengaitkan sebuah udik negara dari aliansi 16 kerajaan dengan tuan muda yang ramah bumi, Zen. Yang Mulia, bisakah intelijennya salah? Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun dari Myriad Domain tiba-tiba menjadi penguasa muda Velurium Capital dalam satu dekade belaka? Petik 2. Mungkin itu hanya kabar angin. Aku pikir juga begitu. Diam. Teriakan kaisar bergemuruh seperti gemuruh guntur. Orang-orang muda ini menatap kaisar dengan ketakutan. Mulut mereka dijahit. Hanya beberapa yang lebih muda yang tampak sedikit pemberontak. Apakah tidak ada orang dengan otak di antara keturunan House Yan? Jika ini benar-benar pikiranmu, aku ingin tahu apakah jika garis keturunan klan aman bersamamu, apakah ada di antara kamu yang dapat diberi tugas besar untuk merevitalisasi rumah? Petik 2. Kamu mengatakan Jiang Chen bukan tuan muda Zen. Lalu mengapa Eternal Celestial Capital satu-satunya sekte peringkat pertama yang absen dari pertemuan naga dan harimau? Bagaimana kamu menjelaskannya? Mengapa kita tidak mendengar sepatah kata pun dari mereka setelah mengirim begitu banyak utusan? Manfaatkan otakmu, gunakan matamu. Modal surgawi abadi menggunakan kita sebagai kambing hitam. Kamu mungkin menjadi anjing liar dari negara yang hancur besok atau dalam beberapa bulan. Bagaimana kamu bisa begitu buta? Petik 2. Kaisar melambaikan tangannya, wajahnya ungu karena marah setelah raungannya yang geram. Tetua Guo, kamu yang bertanggung jawab untuk mengawal mereka keluar dari Great Scarlet. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa untuk kamu. Apakah kamu mati atau berjuang dan makmur, leluhur kami mengawasi dari atas. Petik 2. Tercakup dalam keringat dingin,
keturunan kekaisaran akhirnya menyadari beratnya kesulitan mereka. Wajah tetua Guo tanpa ekspresi. Tuan muda, harap diingat upaya tulus yang mulia. Sekarang, jangan menunggu, waktu terus mendesak. Pelayan tua ini akan mengatur keberangkatan kamu. Petik 2. Setelah putra mahkota, dia sekarang harus mengirim keturunan kekaisaran ini. Dia membawa masalah ini ke hati karena dia tahu bahwa Great Scarlet menghadapi kehancuran tertentu jika bantuan dari Pilvire City tidak dapat mencapai mereka pada waktunya. Pasukan Jiang Chen telah mencapai daerah pertengahan Swordfield secara rahasia dengan bantuan Sekte Nirvana, salah satu dari 3 kekuatan lokal besar. Transaksi True Heaven's Fall Iron telah menyebabkan sekte itu mati karena mengikuti Velurium Capital. Mereka menerima surat rahasia dari ibu kota dan telah sepenuhnya siap untuk operasi ini. Swordfield Mid-Region tidak jauh dari Great Scarlet. Sekte Nirvana ditemukan di barat daya wilayah dan merupakan faksi lokal terdekat dengan Great Scarlet. Tuan muda, Sect Master Wei Lang ada di sini, lapor Jiao Yun. Wei Lang berseri-seri dari telinga ke telinga ketika dia melihat Jiang Chen. Wei Lang ada di sini untuk menghormati Tuan muda Jiang Chen. Aku menerobos kerana kaisar tingkat 8 berkat pil yang diberikan oleh Tuan muda, jadi aku harus membayar hutang budi ini. Petik 2. Jiang Chen mengukurnya sebelum tersenyum. Sect Master Wei, kamu terlalu cemas. Bukankah lebih baik menyimpannya untuk kerajaan kaisar tingkat 9? Petik 2. Hehe, aku tidak bisa menunggu. Aku benar-benar tidak bisa menunggu ketika aku memikirkan tentang efek ajaib pil ini. Wajah Wei Lang memerah. Jiang Chen bisa memahami godaan pil Kaisar Ascension, pil yang bisa memungkinkan kultivator kerajaan manapun untuk mendapatkan satu tingkat. Oh well, dengan yayasanmu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menembus ke tingkat 9 begitu peluang mengetuk. Adapun kerajaan Kaisar yang hebat, itu akan tergantung pada nasib kamu. Petik 2. Si pintar Wei Lang segera menangkap arus bawah di balik kata-kata itu. Dia berlutut, matanya bersinar. Aku hanya berharap untuk mengikuti Tuan Muda. Begitu Tuan Muda berdiri di puncak umat manusia, keberuntungan apapun yang ingin kamu berikan akan menjadi berkat besar bagi aku. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis pada lidah yang fasih itu, tetapi tidak menolak sekte itu. Dia membutuhkan orang-orang yang setia. Jika Wei Lang dengan tulus mengabdikan hidupnya, Tuan Muda tidak akan keberatan membantu sekte lagi di masa depan. Sect Master Wei, aku yakin kamu akan bertemu dengan keberuntungan selama kamu bekerja keras. Ini selalu menjadi kemungkinan di dunia bela diri Dao. Oh benar, di mana tetua Luo? Petik 2. Mata Wei Lang bersinar saat dia melangkah maju. Tuan Muda Jiang, aku mengirimnya untuk suatu tugas. Dia mungkin akan segera kembali jika semuanya berjalan dengan baik. Petik 2. Oh. Ada nada halus dalam kata-kata Wei Lang yang mengejutkan Jiang Chen. Hehe, jika semuanya berjalan dengan baik, aku mungkin punya hadiah kecil untukmu, Tuan Muda. Wei Lang memainkan ketegangan itu. Jiang Chen hendak menanggapi ketika dia mendengar suara keras dan bersemangat dari tetua Luo. Tuan Muda sudah ada di sini. Haha, aku tidak terlambat, kan? Petik 2. Luo Tiansu masuk dengan cepat, menyeret seorang pria yang terikat erat dengannya. Titik akupuntur tawanan disegel. Luo Tiansu di sini untuk memberi hormat kepada Tuan Muda Jiang, sapanya. Tetua Luo, apa ini? Jiang Chen bingung oleh pria terikat. Tuan Muda Jiang, sebelumnya hari ini, kami mendengar bahwa tokoh penting akan menyelinap ke wilayah tengah Swordfield kami. Karena dia harus melewati wilayah sekte kami, sekte itu mengirim aku berpatroli. Dan seperti keberuntungan, itu dia. Petik 2. Luo Tiansu menyeringai dan melemparkan pria itu. Tuan Muda Jiang, ada cukup banyak cerita mengapa dia datang ke sini. Dia tampaknya memiliki tugas penting untuk pergi ke Pilvire untuk menjadi pangeran yang disandera dan memberitahu mereka tentang kesediaan Great Scarlet untuk tunduk. Petik 2. Mata Jiang Chen berkilau dengan cahaya aneh. Seseorang dari Kekaisaran Scarlet besar. Tidak hanya itu, tetapi rupanya putra mahkota. Luo Tiansu menusuk tawanannya dengan sepatu untuk membuka segel titik akupuntur. Pria itu sadar kembali dengan erangan, tetapi membeku karena terkejut ketika hal pertama yang dilihatnya adalah wajah-wajah yang tidak dikenal, beberapa muda, beberapa tua. Siapa kalian semua? Luo Tiansu menggoda, kamu pikir aku ini siapa? Pria itu berteriak, senior, aku berkultivator tanpa konsekuensi, mengapa kamu menangkap aku? Aku mohon kebaikanmu,
tolong lepaskan aku. Petik 2. Hahaha, putra mahkota Kekaisaran Scarlet Besar adalah seorang pembudidaya berkeliaran tanpa nama. Kamu tentu belajar sesuatu yang baru setiap hari. Luo Tiansu menangkupkan tangannya dan memberi hormat pada Jiang Chen. Tuan Muda Jiang, aku sudah memverifikasi identitas anak itu. Tidak ada keraguan dia adalah putra mahkota. Ada token identitas kekaisaran di dalam cincin penyimpanannya, serta segala macam harta kekaisaran. Petik 2. Jiang Chen gagal menahan tawanya. Jadi bukan saja dia sedang dalam misi untuk meminta bantuan, dia tidak pernah bermaksud untuk kembali. Pria yang dimaksud sedang menatap Jiang Chen seolah-olah dia melihat hantu setelah mendengar gelar Tuan Muda Jiang. Penyebutan yang paling sederhana tampaknya menyetrumnya. Jiao Yun, cungkil rahasianya, perintah Jiang Chen dengan lambaian tangan. Jiao Yun meraih pria itu dengan tatapan menyeramkan dan menyeretnya ke belakang dengan tawa yang menakutkan. Jeritan dan ratapan naik dari belakang tidak lama setelah itu, masing-masing lebih keras dari yang terakhir, sebelum akhirnya menjadi isak tangis seperti rengekan anjing yang sekarat. Jiao Yun melaporkan kembali, Tuan Muda, dia adalah putra mahkota asli dari keluarga Kekaisaran Great Scarlet. Dia sedang dalam misi untuk meminta bantuan Pilvire City dalam melawan kita sementara dia tinggal di sana sebagai sandera. Petik 2. Wajah Jiang Chen dingin. Mereka tidak bisa mengaitkan dengan Eternal Celestial City, jadi sekarang mereka mencoba dengan Pilvire City. Great Scarlet Mid-Region tentu saja penuh dengan skema. Dia tersenyum pada Wei Lang. Sect Master Wei, aku akan mengingat kontribusi sekte kamu. Tidak, Tuan Muda Jiang adalah pelindung terkemuka dari sekte kami. Bagaimana aku berani mengklaim pujian untuk sesuatu yang begitu sepele? Baik Wei Lang dan Luo Tiansu lebih tahu daripada harus mengudara. Jiang Chen mengibaskannya. Jangan rendah hati, pahala adalah pahala. Aku tidak membutuhkan sekte kamu untuk berpartisipasi dalam perang melawan Great Scarlet. Ingat saja, jika pelarian datang ke domain kamu, jangan biarkan satu jiwa pun lenyap. Bisakah kamu melakukan itu? Itu akan dilakukan. Wei Lang dan Luo Tiansu berjanji. The Great Scarlet Emperor cukup cerdik untuk tidak menaruh semua telurnya di keranjang yang sama. Pangeran ini mencoba menyelinap ke Pilvire City, yang berarti pangeran lain juga berkeliaran. Great Scarlet sudah mencari rencana cadangan. Sect Master Wei, minta sekte kamu mengintensifkan patroli. Pastikan tidak ada yang mencurigakan lolos. Petik 2. Dipahami, Wei Lan menuruti. Pergi, suruh Kaisar Fasea pergi malam ini dan menyegel Great Scarlet. Aku ingin setiap pintu keluar dikunci dengan ketat. Jiang Chen memerintahkan. Kaisar Fasea telah membawa hampir seluruh faksi bersamanya untuk kampanye ini. Dia bergegas ke Great Scarlet segera setelah dia menerima kabar. Ketegangan turun di perbatasan antara Sekte Nirvana dan wilayah Mid Scarlet Besar, membawa badai yang akan datang. Chapter 1318 House Yans Forevater, Cloud Soar, kalian 4 raja akan berangkat malam ini dan bergegas ke Myriad Domain pada cahaya pertama. Blokir semua pintu keluar dan hentikan korban Great Scarlet yang melarikan diri ke arah itu. Petik 2. Keempat raja mulai bertindak. Saudara-saudara geng bahkan tidak berhenti di Sekte Nirvana dalam perjalanan mereka ke Myriad Domain. Semuanya sudah ada di tempatnya. Kepala istana dan Qi, waktunya telah tiba. Fajar besok akan menandai matinya Great Scarlet dan kebangkitan istana Pil Regal. Jiang Chen menatap ke arah Great Scarlet, tatapannya yang firasat. Malam itu, rasa takut yang aneh masuk ke dalam kegelapan yang damai dari Great Scarlet. Tidur menghindari Kaisar Great Scarlet malam itu. Dia tidak bisa menghentikan kelopak matanya berkedut, dan ada perasaan yang tak terlukiskan bergerak di dadanya. Pada awalnya, dia merasa lega setelah mengusir putra mahkota dan keturunan elit kekaisaran lainnya. Tetapi karena suatu alasan, suasana hatinya menjadi gelap seperti malam di luar ketika senja turun. Ketika sinar pagi pertama muncul dari timur, dia duduk dan melirik cermin tembaga yang menghadap tempat tidur. Sosok layu menatap kembali. Seorang kaisar agung seperti dia sekarang tampak seperti orang tua yang bengkok, pelipisnya putih seperti salju. Apakah itu aku? Dia menggosok matanya dengan tak percaya. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu tua? Kemarahan tiba-tiba menggelegak di dadanya saat dia memeriksa bayangannya. Dia mengangkat cermin tembaga dengan penuh dendam dan menghancurkannya di lantai. Langkah kaki segera terdengar dari luar, derai yang dipenuhi kepanikan. Kaisar mengenali Guo tua dari kiprahnya.
Bertanggung jawab atas keamanan kaisar dan kehidupan sehari-hari, Guo Tua adalah orang yang keras, teliti tentang kemantapan dan ketertibannya. Tapi sekarang, dia bisa mendengar kepanikan di langkah pria itu, menimbulkan pertanda buruk. Yang mulia, apakah kamu sudah bangun? Suara Guo Tua menyaring melalui pintu. Satu saat, meskipun marah, kaisar tidak mau membiarkan rakyatnya melihat sosoknya yang menyesal saat ini. Dia merapikan jubahnya dan berganti ke gaun pengadilan sebelum melangkah keluar. Guo Tua tidak memiliki keberanian untuk menatap mata kaisar, jadi dia bersujud di kaki tangga. Yang mulia, dari keturunan kekaisaran yang kami sembunyikan secara diam-diam, 3 kembali tadi malam. Apa, kembali? Mengapa? Kemarahan kaisar mendidih bahkan lebih panas. Yang mulia, tolong dengarkan pelayan lama kamu. Mereka tidak kembali atas kemauan mereka sendiri. Mereka tidak punya pilihan lain. Semua bagian di Great Scarlet menuju ke wilayah lain telah diblokade. Petik 2. Apa? Diblokir. Tubuh Kaisar Scarlet besar membeku, seolah disambar petir. Dia berdiri diam dan terdiam lama, pikirannya kosong karena kaget. Yang mulia, tentara Velurium sudah ada di sini. Kata-kata yang menyakitkan datang dari Guo Tua. Yang mulia, silakan ganti dengan cepat. Penguncian belum sepenuhnya aman. Jadi pelayan ini akan menerobos pengepungan dengan kekuatan kekaisaran dan mengawal Yang Mulia ke tempat yang aman. Petik 2. Keamanan. Kaisar tertawa tiba-tiba. Guo Tua, apakah menurutmu aku masih bisa melarikan diri pada tahap ini? Mata nenek moyang aku ada pada aku. Meninggalkan. Bahkan jika aku mati, aku akan terlalu malu untuk menghadapi mereka di akhirat. Petik 2. Yang Mulia, selagi ada kehidupan, masih ada harapan. Pinta Guo memohon, dahinya menghantam lantai dengan koto berulang kali. Jangan katakan lagi, aku tidak takut mati. House yang hidup selama satu dari mereka bisa keluar. Apakah ada berita dari putra mahkota? Petik 2. Tidak ada, dia adalah orang pertama yang pergi. Tentunya dia mencapai keselamatan sebelum mereka menyegel kita. Nada bicara Guo ragu-ragu. Bocah nakal itu, Jiang Chen tidak bisa melihat masa depan. Jadi bagaimana dia tahu aku telah mengirim putra mahkota terlebih dahulu? Dia benar-benar baik-baik saja. Masih ada harapan bagi kita selama anakku mencapai Pilvire City. Kaisar bergantung pada sinar harapan ini. Yang mulia, alangkah baiknya jika putra mahkota berhasil keluar dengan selamat. Tapi yang mulia adalah fondasi kekaisaran. Bahkan jika mereka membuat Great Scarlet terbalik, kita dapat melakukan comeback suatu hari selama Yang Mulia bersama kita, pinta Guo. Pikiranku sudah diatur. Panggil batang atas yang kembali. Aku perlu menginterogasi mereka dengan hati-hati. Kaisar masih khawatir. 3 orang yang kembali dipanggil dengan cepat. Apa yang terjadi pada kalian bertiga? Ceritakan semuanya. Kaisar mengerutkan kening. Yang mulia, semua cara menuju Great Scarlet telah diblokir, terutama yang mengarah ke wilayah Mid-Swordfield. Ada tentara besar-besaran yang berkemah di sana. Jika bukan karena kecerdasan kita akan menjadi tahanan sekarang. Mereka bertiga masih menyimpan ketakutan yang masih ada. Apakah itu berarti tidak ada yang berhasil melarikan diri? Pikiran Kaisar dilemparkan ke dalam kekacauan. Melarikan diri akan sangat sulit. Yang mulia, kamu harus menemukan jalan. Bagaimana kalau mengundang leluhur House yang keluar dari pengasingan? Petik 2. Yang mulia, hanya nenek moyang yang bisa menyelamatkan kita dari invasi besar Velurium Capital. Kaisar mendengus. Nenek moyang berada di pengasingan. Tidak ada yang melihat bayangannya dalam beberapa abad. Apakah kamu pikir itu mudah dilakukan? Petik 2. Wilayah Mid Scarlet besar memang memiliki nenek moyang sekitar 5.000 tahun. Dia adalah leluhur-leluhur terakhir dari keluarga kekaisaran. Guo Tua menyarankan, Yang mulia, di saat-saat bahaya ini, mungkin hanya leluhur kekaisaran yang bisa menyelamatkan kita. Kita juga bisa memerintah 3 sekte besar dan selusin sekte peringkat keempat. Kita semua berada di kapal yang sama, jadi bekerja bersama adalah satu-satunya kesempatan untuk melindungi yayasan kita. Petik 2. Sekarang musuh sudah di gerbang, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Kaisar mengangguk setelah berpikir sesaat. Guo Tua, buat semua persiapan yang diperlukan. Aku pribadi akan mengunjungi area terlarang keluarga kekaisaran. Kami tidak punya pilihan selain mengganggu kultivasinya. Aku hanya bisa berharap itu tidak akan mengganggunya. Petik 2. Setiap faksi sekuat wilayah Great Scarlet Mid pasti memiliki pasangan tua yang tertutup.
Di suatu tempat di depan sebuah dunia rahasia yang sunyi, Kaisar Scarlet Besar menggunakan teknik rahasia yang unik untuk keluarganya dan berusaha melakukan kontak dengan leluhur kekaisaran. Sesaat kemudian, pesan mesin terbang keluar dari ranah rahasia. "Nak, kamu tidak pernah mengganggu kultivasi aku selama berabad-abad sejak kamu naik tahta. Mengapa kamu mengambil kebebasan ini hari ini? Masuk ke dalam." Kaisar sangat gembira dengan jawaban itu. Setidaknya leluhur lelaki itu masih hidup, dan kurangnya kemarahan dalam suaranya meredakan kegelisahan Kaisar. Junior ini menyapa nenek moyang. Di seluruh wilayah Mid Scarlet Besar, leluhur adalah satu-satunya yang harus dilututi oleh Kaisar. "Tidak perlu untuk upacara, kamu bisa bangkit." Suara samar datang dari kedalaman hutan terpencil. "Keluarga kekaisaran memiliki aturannya sendiri. Aku sudah meninggalkan urusan sekuler. Kamu tidak akan datang ke sini jika bukan karena bencana total. Jadi katakan padaku, apakah Great Scarlet Mid Region dalam bahaya?" Petik 2. Terlepas dari berlalunya waktu mewarnai tenggorokannya, suara nenek moyang itu mengandung keagungan dingin yang menakuti Kaisar. "Nenek moyang, juniormu tidak kompeten. Kelangsungan hidup wilayah Mid Scarlet Besar tergantung pada seutas benang." Ratap sang Kaisar. Dia tahu dia harus jujur. Trik kecil apapun akan diekspos di depan leluhur. "Apa yang terjadi? Apakah kamu menyinggung seseorang? Atau mungkin sekte peringkat pertama?" Nenek moyang itu tetap tenang. "Mengapa kamu berbelit-belit? Bahkan sekte peringkat pertama harus memberi aku wajah. Mereka tidak akan bertindak semudah itu terhadap kita." Petik 2. Nada nenek moyang itu acuh tak acuh, tetapi kepercayaan diri menyelimuti kata-katanya. "Nenek moyang, kali ini bukan sekte peringkat pertama. Lalu kenapa kamu khawatir? Jangan beritahu aku bahwa peringkat kedua bisa mengancam kita." Nenek moyang itu bahkan lebih bingung. "Forevater, ini adalah Velurium Capital." Kaisar mengepalkan giginya dan memeras kebenaran. "Kamu menyinggung Kaisar Pivau. Di mana kamu menemukan empedu untuk memprovokasi seseorang seperti Kaisar Pivau?" Tidak, aku tidak akan melakukan itu, tidak peduli betapa bodohnya aku." "Itu muridnya." Petik 2. Muridnya. Apa yang sedang terjadi? Ceritakan semuanya. Nenek moyang itu kesulitan duduk diam. Beberapa sekte peringkat pertama mungkin benar-benar memberinya wajah, tetapi raksasa seperti Velurium Capital adalah sepenuhnya ketel ikan. Apakah mereka akan peduli pada orang seperti dia? Terutama monster seperti Kaisar Pivau yang bisa menghancurkan Great Scarlet sendirian. Kaisar dengan patuh menceritakan segala sesuatu dari awal hingga akhir, tetapi leluhur lelaki itu bersumpah kepadanya sebelum dia dapat menyelesaikannya. "Bajingan, idiot, apakah kamu bodoh?" Petik 2. Bajingan itu dari Eternal Celestial Capital adalah sekelompok sampah juga. Mereka menyebabkan perselisihan, tetapi sekarang mereka ingin menggunakan kami sebagai kambing hitam alih-alih mengakui tindakan mereka. Nenek moyang itu menjadi marah, tetapi merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di dalam. "Ini tidak akan mudah ditangani. Kamu bertindak terlalu jauh dalam menghancurkan sekte, warisan, menduduki wilayahnya, dan membantai rakyatnya. Ini adalah dosa besar, dosa besar." Petik 2. Nenek moyang, itu adalah kesalahanku. Kaisar tetap sangat rendah hati. Aku sudah cukup mendengar." Wajah leluhur lelaki itu mengeras. Tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Tuan muda Velurium Capital terdengar kuat. Namun Kaisar Pivau sudah tidak ada lagi dan Kaisar Sura sudah mati. Dengan mereka keluar dari gambar, yang lain tidak banyak ancaman. Aku akan tinggal di bayang-bayang dan menemukan kesempatan untuk menyergap mereka. Jika aku dapat menangkap anak itu dan memaksa mereka untuk mundur, kita akan dapat membuat rencana lebih lanjut setelah itu. Petik 2. Nenek moyang tahu bahwa konfrontasi frontal ditakdirkan untuk gagal. Dia hanya bisa menggunakan tipu daya dan menangkap Jiang Chen tanpa sadar. Chapter 1319. Banjir tikus yang menakutkan. Sinar matahari pagi lembut dan mempesona di wilayah Great Scarlet Mid, tetapi diwarnai dengan kemerahan darah. Kedatangan pasukan besar Jiang Chen menjebak semua orang di dalam wilayah seperti bebek dalam perbarel. "Oleh Gold, aku sudah lama membesarkanmu. Sekarang saatnya klanmu mulai bekerja." Jiang Chen memanggil Raja Pengorbit Emas. Dengan senyum aneh dan haus darah, Raja Tikus menjawab, "Tuan muda, hanya duduk dan menonton pertunjukan." "Jangan terburu-buru," tegur Jiang Chen. "Ambil klanmu dan mengelilingi ibu kota."
Siapapun yang masuk atau pergi harus dipandang ingin turun bersama keluarga kekaisaran. Petik 2. Tuan Muda, tidak bisakah kita membunuh semua orang? Raja tikus itu sedikit kecewa. Dia memiliki ratusan juta keturunan. Akan sangat menyenangkan jika mereka berhasil masuk ke ibu kota. Bahkan, mereka sudah mengejar sedikit untuk melakukannya. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Satu-satunya misimu adalah untuk menutup kota kecuali aku mengatakan sebaliknya. Tentu saja, bunuh siapa saja yang menolak. Petik 2. Kata-katanya mengurangi harapan Raja Tikus. Realitas tampak agak jauh dari harapan. Oleh Gold, jangan sabar. Kamu akan mendapatkan pembunuhan kamu. Aku hanya khawatir tentang pembantaian orang-orang biasa tanpa pandang bulu. Petik 2. Meskipun Jiang Chen datang untuk membalas dendam, itu ditujukan kepada mereka yang berkuasa dan bukan warga sipil. Penggarap adalah keturunan berdarah, tetapi meskipun demikian, membunuh orang tak berdosa adalah dosa terhadap surga. Ini adalah prinsip yang sebagian besar wilayah Mid Scarlet juga amati ketika menginvasi Myriad Domain. Hehe, tenanglah, Tuan Muda. Rasa fana benar-benar hambar, kami hanya makan para pembudidaya. Raja Tikus terkekeh riang. Pergi, perintah Jiang Chen dengan lambaian tangan. Ya, Tuan Muda. Dengan semangat tinggi, Raja Tikus yang senang mendorong milion Stonenes. Tikus Goldbeater mengalir keluar dari dalamnya dalam semburan. Mereka dulu berjumlah lebih dari 300 juta orang kuat, tetapi karena yang perkasa memangsa yang lemah, hanya sekitar 100 juta yang tersisa. Tetapi mereka yang tersisa jauh lebih kuat dari sebelumnya, terutama Raja Tikus dan beberapa elit yang dipilih sendiri. Tentu saja, kekuatan individu bukanlah hal yang paling menakutkan tentang mereka. Dengan jumlah mereka, tidak ada halangan yang bisa menghalangi mereka. Beberapa lusin mil jauhnya dari ibu kota, Tikus Goldbeater melonjak ke tembok kota dari segala arah. Karpet tikus yang tidak menyenangkan menggeliat dalam radius di sekitar ibu kota. Hanya dengan melirik kegelapan, banjir yang menggeliat sudah cukup untuk menakut-nakuti seseorang. Jiao bersaudara saling memandang, mata mereka yang terkejut menyembunyikan sedikit ketakutan. Mereka beruntung ketika Kaisar Pilzenit menipu mereka untuk menyerang Gunung Pifau Suci. Mereka mungkin berakhir sebagai makanan tikus bahkan tanpa tersinggung oleh Kaisar besar yang berkeliaran. Tetapi untuk Pifau Guard dan bawahan lainnya yang dibawa Jiang Chen dalam kampanye, kulit kepala mereka diwarnai mati rasa saat melihatnya. Bahkan jika mereka tahu tikus-tikus itu ada di pihak mereka, darah mereka masih mengalir dingin pada tontonan yang mengerikan ini. Sebagai area inti dari kekaisaran, ibu kota Great Scarlet dijaga ketat setiap saat. Dalam suasana yang tegang saat ini, pertahanan di 4 gerbang kota semakin diperkuat. Di gerbang selatan, seorang kapten penjaga bertanya kepada wakil kaptennya, "Apa-apaan, kamu dengar sesuatu?" Wakil kapten mendengarkan dengan cermat dan kemudian mengangguk. "Aku pikir begitu. Kedengarannya seperti drum yang bergemuruh. Apakah kita diserang?" Petik 2. Drum, mustahil. Apakah kamu pikir kami sedang berada di medan perang? Petik 2. Apa itu? Wakil kapten itu membeku. Semakin dekat dan semakin dekat. Itu terdengar seperti gempa bumi. Apa yang sedang terjadi? Mereka bisa merasakan tanah bergetar di bawah kaki mereka sekarang. Getarannya tidak besar, tetapi getarannya sangat kuat. Seolah-olah bumi terasa pecah di suatu tempat yang jauh dan celah-celah itu merayap semakin dekat. "Pergi memeriksanya," kapten berteriak dengan cemberut. "Saudara-saudara dari batalion kota ketiga, dengarkan baik-baik. Kami memasuki mode darurat." Petik 2. Cepat, beritahu saudara-saudara di gerbang batin untuk bersiap. Kapten menembak ke depan sambil mengeluarkan perintah. Sebagai pemimpin batalion ketiga, ia harus memimpin dan mengintai situasi. Setelah beberapa lompatan, ia mendarat di tempat yang tinggi dan menatap ke kejauhan. Dia hampir kehilangan pijakan ketika matanya fokus pada sumber getaran. Dia kaku seolah disambar petir. Dia menatap ragu pada sesuatu yang melonjak dan bergolak dari kejauhan. Dia tidak bisa membedakan apa yang belum, tapi itu pasti semacam monster yang mengalir seperti sungai menabrak bendungan yang rusak. Pada tingkat ini, itu akan mencapai gerbang kota dalam 1/4 jam. Apakah itu gelombang buas? Kapten itu mendapatkan kembali kejernihannya setelah mengalami kebuntuan sesaat. Dia mengunci matanya ke depan, takut untuk bergerak maju. "Tunggu, ada yang tidak beres. Kami tidak pernah mengalami pasang surut binatang bahkan dengan semua gunung di daerah tersebut."
Gelombang pasang juga harus melewati banyak tempat sebelum mencapai ibu kota, jadi kita harus menerima peringatan terlebih dahulu. Petik 2. Ketika itu bergemuruh semakin dekat, dia akhirnya berhasil membedakan sifat toren. Itu memang binatang buas. Mereka tidak terlihat sangat besar, yang terbesar berukuran paling manusia, sedangkan yang terkecil adalah ukuran kaki. Masing-masing monster memiliki ekor dan gigi yang tajam. Bulu mereka sehalus cermin. Kemajuan mereka tidak cepat, tapi ada begitu banyak dari mereka sehingga melirik kepadatan mereka cukup untuk membunuh seseorang dengan fobia orang banyak. Jumlah mereka terlalu banyak. Pandangan tunggal memicu gemetar ketakutan. Tikus. Itu tikus. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku belum pernah mendengar tentang gelombang tikus yang pernah terjadi di Great Scarlet. Apakah itu tanda perubahan besar sedang terjadi? Apakah semakin banyak hal aneh akan terjadi? Kapten itu tidak berlama-lama dan berlari kembali. Cepat, minta seseorang memberitahu atasan. Ada gelombang pasang yang datang, itu akan menyapu kita dalam waktu 1/4 jam. Petik 2. Gelombang pasang. Kapten, bisakah kamu salah? Petik 2. Hentikan omong kosong itu dan pergi. Kapten itu meraung seperti singa yang mengamuk. Panggil siapa saja yang kamu bisa, ajukan permintaan untuk tingkat peringatan tertinggi. Gelombang tikus ini akan menelan seluruh ibu kota jika kita tidak menghentikannya. Petik 2. Meski skeptis, para prajurit tidak berani membuang waktu setelah teriakan mendesak kapten mereka. Mereka membentak agar perhatian serius. Wakil kapten mengajukan diri. Aku akan memperingatkan saudara kita di batalion lain. Kapten, gerbang kami tinggi dan kokoh. Mereka bisa menahan apa saja selama bukan orang-orang dari Velurium Capital. Petik 2. Potong omong kosong. Gerbang kokoh dan dinding tebal tidak akan cukup. Cepat atau tidak akan dibiarkan hidup di kota dalam 3 hari. Petik 2. Melihat keseriusan situasi, wakil kapten segera menuju gerbang lainnya. Gelombang air pasang datang. Ombak datang. Penggarap, bersiaplah untuk pertempuran. Warga sipil mana saja yang dapat membantu, silakan lakukan. Jika tidak bisa, kembalilah ke rumah dan tinggallah di sana. Ini bukan latihan. Aku ulangi, ini bukan latihan. Peringatan pasang surut tikus. Peringatan pasang surut, wakil kapten berteriak peringatan saat dia berlari. Orang-orang di jalan-jalan yang sibuk menatapnya seperti mereka sedang melihat orang idiot. Namun, banyak yang menjadi khawatir ketika mereka melihat wajahnya yang terkejut. Tiba-tiba seseorang berteriak, semuanya diam. Aku pikir aku mendengar sesuatu. Petik 2. Apakah hanya aku atau tanahnya bergetar? Aku bisa mendengarnya, itu seperti longsoran salju. Apakah ini benar-benar gelombang pasang? Petik 2. Oh tidak, gelombang pasang akan datang. Ketakutan dan kepanikan adalah penyakit yang paling infeksius. Dalam waktu yang tampaknya sangat singkat, mereka menyebar ke setiap sudut dan celah ibu kota, meninggalkan kekacauan di belakang mereka. Wakil kapten telah selesai menyampaikan berita ke rantai komando. Langkah demi langkah, informasi mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi di eselon atas ibu kota. Berita buruk, Yang Mulia. Gelombang tikus telah terlihat di gerbang selatan. Berita buruk, Yang Mulia. Gerbang utara juga mencatat gelombang pasang tikus. Gelombang pasang datang di gerbang timur dan barat juga. Kami benar-benar dikelilingi, jumlah mereka terlalu banyak. Mereka akan mencapai kita dalam 5 menit. Semburan berita buruk memenuhi telinga kaisar di dalam istana. Penguasa yang sangat kesal tiba-tiba menembak ke kakinya dan menghancurkan cangkir tehnya. Gelombang pasang. Bagaimana bisa pasang tikus muncul begitu saja? Petik 2. Pemahaman melintas di mata Guo tua. Dia memberanikan diri, Yang Mulia, tidak pernah ada gelombang besar dalam sejarah Great Scarlet. Itu pasti Velurium Capital, mereka sudah ada di sini. Petik 2. Sebelum sang kaisar bisa menjawab, sebuah suara mengancam meledak di udara di atas ibu kota. Hadir, orang-orang di ibu kota Great Scarlet. Hutang harus dilunasi, keluhan harus dibalas. Tuan muda ini telah datang hari ini untuk menyelesaikan skor dengan Kaisar Scarlet besar. Orang tidak bersalah tidak akan dirugikan. Kamu akan aman selama kamu tinggal di rumah. Tetapi jika kamu memilih untuk berpihak pada tiran, aku akan mengubah tempat ini menjadi kota hantu dengan menjentikkan jari. Petik 2, Chapter 1320. Darah pertama dengan putra mahkota. Suara itu milik Jiang Chen, tentu saja. Menggunakan seni mengaum naga, suaranya adalah gemuruh guntur dan sambaran petir,
menyuarakan martabat dewa turun di antara manusia, kehadiran seorang penguasa yang memerintah atas hidup dan mati. Dia tidak sesumbar sedikit pun. Satu perintah darinya bisa menenggelamkan ibu kota di lautan darah dan setumpuk mayat setinggi gunung. Dia bisa saja menempatkan setiap jiwa yang hidup pada pedang. Jiao Yun menambahkan di akhir deklarasi Jiang Chen, Tuan Muda Feluriam baik hati, tapi dia menahan hidupmu di telapak tangannya. Jika kamu memberikan bantuan kepada tiran, modal kamu akan mengalami nasib yang sama dengan 6 sekte besar Myriad Domain. Petik 2. Meskipun rakyat jelata sebagian besar telah diabaikan ketika Great Scarlet menyerbu Myriad Domain, hampir semua pembudidaya tingkat yang lebih tinggi dibantai. Mereka yang cukup beruntung untuk hidup dijual sebagai budak. Sebagian besar dari 6 sekte besar dibantai hingga yang terakhir, dengan hanya beberapa yang diperbudak. Sekte peringkat kelima dan keenam yang tersisa juga tidak luput dari nasib suram. Scarlet besar bahkan telah membunuh banyak pembudidaya berkeliaran dalam haus darah mereka, mencabut seluruh sekte dan faksi sementara meninggalkan kerajaan yang sepenuhnya duniawi sendirian. Kepala istana, tolong ucapkan beberapa patah kata. Jiang Chen telah membawa para penyintas dari Regal Pil Palace bersamanya dalam kampanye ini. Kepala istana dan Qi mengangguk. Kaisar Great Scarlet, jika kamu seorang pria, menebus kejahatanmu dan jangan menyeret orang-orangmu bersamamu. Kamu senang menjadi anjing Eternal Celestial Capital demi ambisi kamu. Kamu berulang kali menginvasi domain Myriad, akhirnya menghancurkan sekte aku dan membunuh murid-murid aku. Hari ini adalah hari ketika sisa-sisa Myriad Domain menyerang balik. Petik 2. Mengucapkan kata-katanya ke langit di atas ibu kota meredakan beberapa depresi dan Qi, meskipun itu tidak bisa menghapus semua penderitaan yang telah dialaminya selama tahun-tahun ini. Dan setelah deklarasi itu, dunia para pembudidaya memiliki aturannya sendiri, aturan yang paling primitif. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Darah yang pernah ditumpahkan Myriad Domain, Great Scarlet harus membayar 10 kali lipat. Hampir semua elit keluarga kekaisaran dan menteri penting berkumpul di dalam istana kekaisaran. Subjekku yang tersayang, musuh ada di depan pintu kita, jadi jangan ragu untuk mengajukan rencana apapun. Jika kita selamat dari ini, kalian masing-masing akan memiliki bagian dari tanah kekaisaran. Kaisar mulai membuat janji yang tidak akan dia hormati. Terlepas dari beberapa pejabat militer, para sarjana dan penasihat pucat lainnya sangat takut sehingga mereka kesulitan untuk tetap berdiri. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang punya tipu daya? Yang mulia, berjuang sampai akhir adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Aku bersedia secara pribadi memimpin 8.000 orang dari Valiant Tigers dan menyerbu. Kami sudah melatih pasukan kami begitu lama untuk acara seperti ini. Petik 2. Ini adalah Kapten He dari penjaga kekaisaran. Di ranah kaisar tingkat ke-7, budidayanya berada di peringkat 10 besar di kerajaan Scarlet besar. Selain itu, para penjaga kekaisarannya yang terlatih secara pribadi mahir dalam taktik militer, terutama serangan frontal. Ini adalah salah satu alasan sikap keras Kapten He. Beberapa pejabat militer setuju dengannya. Yang mulia, aku bersedia memimpin sekelompok kematian dan bertarung dengan Kapten He. Berapa banyak pria yang dibawa Feluriam Capital? Beberapa ribu paling banyak. Kota kami adalah rumah bagi setidaknya 2 juta pembudidaya. Jumlah pakar kerajaan kekaisaran lebih dari 1.000, untuk mengatakan apa-apa dari orang-orang dunia bijak. Jangan bilang mereka tidak akan diintimidasi ketika mereka melihat pasukan seperti ini menyerang mereka. Petik 2. Yang mulia, ini adalah segalanya yang seharusnya tidak kita lakukan. Seseorang segera menolak gagasan itu. Tuan Muda Feluriam siap sepenuhnya. Formasi pertahanan istana adalah satu-satunya alasan mengapa ia belum memerintahkan serangan. Dia ingin kita kehilangan ketenangan dan bergegas keluar. Tetapi jika kita melakukannya, kita akan kehilangan kekuatan utama kita dan tidak akan ada yang tersisa untuk mempertahankan istana. Petik 2. Memang, Yang Mulia, keunggulan kami terletak pada formasi pertahanan. Kenapa kita harus keluar mencari korek api? Kita tidak perlu bertahan terlalu lama, hanya sampai bala bantuan tiba. Petik 2. Bala bantuan. Dari mana? Kapten He berteriak dengan marah. Yang lemah adalah makanan di dunia ini. Siapa yang berani mengirim bala bantuan melawan pasukan Feluriam? Petik 2. Yang mulia, modal surgawi abadi adalah satu-satunya alasan permusuhan antara kami dan domain Myriad. Mengingat hubungan dekat kami dengan modal surgawi abadi,
bagaimana mereka tidak bisa campur tangan ketika kita menghadapi kehancuran. Petik 2. Ya, Yang Mulia, bagaimana mungkin mereka tidak mengirim bantuan? Apakah mereka hanya akan mencuci tangan dari masalah ini? Petik 2. Juga, Great Scarlet memiliki 3 sekte besar, selusin sekte peringkat keempat, dan pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Yang Mulia harus memberi perintah segera bagi mereka untuk membantu ibu kota. Scarlet besar hidup selama ibu kota berdiri. Jika ibu kota jatuh, begitu pula seluruh wilayah. Petik 2. Aku setuju. Mengapa kita melindungi mereka selama ribuan tahun? Justru itu sehingga mereka akan melakukan upaya untuk menanggung pada saat-saat penting. Kerajaan sedang diserang, jadi sekarang saatnya bagi mereka untuk mempertaruhkan segalanya untuk kerajaan. Petik 2. Yang Mulia, kami dapat meredakan krisis jika semua orang bertindak bersama. Para pejabat belum menyadari desersi ketiga sekte dan karenanya menciptakan suasana gaduh yang mengeluarkan berbagai saran. Kaisar sangat marah. Tidak banyak yang dapat diperoleh tentang orang-orang ini selama masa damai, tetapi mereka mengekspos warna asli mereka di saat-saat bahaya nyata. Kekaisaran telah mengangkat sekelompok sampah. Suara Jiang Chen terdengar lagi di atas ibu kota. Kaisar Great Scarlet, surga memberikan pembalasan atas dosa-dosamu. Kamu begitu perkasa dan mulia ketika kamu menyerbu Myriad Domain, jadi mengapa kamu hanya tahu kura-kura di istananya sekarang? Apakah kamu pikir aku tidak akan bisa melakukan apapun kepada kamu jika kamu tetap di dalam? Laki-laki, bawa mereka masuk. Dengan tawa nakal, saudara-saudara Jiao melambaikan tangan mereka untuk memajukan 8 batang kekaisaran. Tak satu pun dari mereka yang lolos dari jaring. Mereka melarikan diri atau ditangkap di perbatasan. Yang Mulia, tolong selamatkan kami, selamatkan kami. Keturunan kekaisaran ini meratap begitu titik akupuntur mereka dibuka. Hanya putra mahkota tetap bangga dan setia. Tubuhnya penuh memar, ekspresinya gelap, dia tanpa kata memperhatikan para pangeran membuat malu diri mereka sendiri. Kesedihan menggenang di hatinya ketika dia melihat betapa tidak berharganya putra-putra kekaisaran ini di saat-saat kehidupan dan kematian. Ini adalah keturunan yang bergantung pada keluarga kekaisaran. Yang Mulia, kamu terlihat cukup tangguh. Jiang Chen tersenyum samar. Putra mahkota melengkungkan lehernya dengan bangga. Jiang Chen, hentikan kesombongan kamu. Jika hanya Eternal Celestial Capital yang tidak membiarkan seekor anjing sepertimu menyelinap pergi, kamu tidak akan menggonggong di sini hari ini. Petik 2. Jiao Yun mengirim tamparan ke wajah. Masih menjalankan mulutmu ketika kamu di pintu kematian. Seteguk darah bercampur dengan gigi-gigi patah merembes keluar dari sudut-sudut bibir putra mahkota, membuatnya tampak mengerikan. Jiang Chen melirik pangeran dengan jijik. Berhentilah bertingkah seperti kamu yang bermusuhan. Apakah kamu mengemis atau terus memasang front? Great Scarlet perlu membayar untuk apa yang dilakukan pada Myriad Domain, dan membayar dengan darah dan nyawanya sendiri. Sebagai putra mahkota, kamu menanggung dosa seluruh kerajaan kamu. Siapa tahu, mungkin kamu termasuk yang memimpin invasi. Kamu benar-benar melakukan bagian kejahatan kamu. Hari ini, kamu akan menjadi korban pertama. Petik 2. Siapa yang ingin menjadi Algojo? Jiang Chen melirik selamat dari Regal Pil Palace. Kerajaan Scarlet besar syarat dengan kejahatan. Pangeran mahkotanya sudah pasti melakukan banyak hal juga. Aku akan. Kepala istana dan Qi menawarkan. Pangeran mahkota melirik dan Qi. Apakah kamu yang selamat dari Regal Pil Palace, orang yang bersembunyi seperti seorang pengecut selama bertahun-tahun, yang disebut kepala istana? Dan Qi tidak merasa marah pada keangkuhan putra mahkota. Dia hanya memperbaiki tawanan dengan tatapan dingin. Siapa aku ini tidak penting. Bahkan jika aku adalah petani dari Myriad Domain, kamu ditabiskan untuk mati di bawah pedangku hari ini. Dan Qi menarik senjatanya tanpa basa-basi lagi. Kaisar Great Scarlet, aku akan menggunakan darah putra mahkota kamu sebagai pengorbanan pertama ke Myriad Domain yang telah pergi. Dan Qi menyatakan dengan penuh keyakinan. Putra mahkota, Kaisar berkedip, lalu tiba-tiba bergetar ketika kata-kata itu terdaftar. Putra mahkota adalah bagian terpenting dari rencana daruratnya. Apakah dia juga gagal? Kaisar tidak bisa lagi duduk diam setelah pukulan hebat ini. Aku pergi keluar. Guo tua segera berlutut di depan Kaisar. Yang Mulia, kamu tidak bisa, itu terlalu berbahaya. Kaisar mendidih dengan amarah. Anakku ada di tangan musuh, aku akan menyelamatkannya. Yang Mulia, kamu tidak bisa.
Kamu tidak bisa keluar, apapun yang terjadi. Guo tua bersujud berulang kali. Mereka ingin kamu meninggalkan istana. Yang mulia, kamu adalah tulang punggung bagi kami semua. Kami tidak bisa memastikan yang ada di luar adalah putra mahkota, dan bahkan jika dia ada di sana, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan yang mulia. Petik 2. Jangan hentikan aku. Tidak ada yang menghentikan aku. Kaisar membuat berjalan di sekitar Old Guo, tetapi yang terakhir menempel pada kaki kanannya. Memohon, yang mulia, tolong pikirkan kekaisaran, tolong pikirkan rakyatmu. Petik 2. Jeritan sengsara datang dari langit. Sesuatu tersentak dalam benak kaisar. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara putranya sendiri? Putra mahkota, di mana putra mahkota? Kembalikan putraku. Dipicu oleh kemarahan, dia menendang Guo, siap untuk keluar dari istana. Bunyi gedebuk terdengar dari luar aula. Sesuatu telah mendarat, mayat tanpa kepala milik putra mahkota. Benda lain jatuh dari langit. Kaisar Great Scarlet, berapa banyak sekte yang kamu hancurkan dan berapa banyak keluarga yang kamu hancurkan ketika kamu menyerbu Myriad Domain? Apakah kamu pernah memikirkan rasa sakit mereka? Hari ini, Tuan muda ini akan mengajarimu pelajaran lambat tentang bagaimana rasanya rasa sakit. Petik 2. Item kedua adalah kepala berdarah putra mahkota. Mata tetap terbuka lebar dengan tidak percaya bahkan dalam kematian, dipenuhi dengan ketakutan dan kesedihan. Melihat ke mata yang tak bernyawa itu, penglihatan kaisar menjadi kabur. Darah tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya.